Halo, ya Halo, kembali lagi ya bersama kita di FPL begini, sebuah channel FPL yang begini. membahas seputar fantasi football ya. Oke, Iya kali betul, ini kita bersama dengan bahas gue ya apa nih? Reza. Yuk, dan gua gede ya, yang Kenalan kemarin dulu dong habis deh. absen. Nah Iya, betul. Nah, ya sekarang kita bahas apa nih dek di video kali ini? bahas FPL ya tentunya, karena kita kan sejatinya adalah channel mengenai FPL. Nah, tapi sebelumnya buat kalian, kita ada informasi menarik ya seperti biasa, yaitu mengenai MPL Fantasi. Buat kalian yang belum mengetahui apa itu MPL Fantasi, ini kita oper ke teman gue ya. Reja. Oke, sebelum kembali ke video, gue mau ngasih info dulu nih ke kalian kalau gue lagi main game namanya MPL Fantasy. Jadi game MPL Fantasy ini adalah game strategi olahraga sepak bola yang membutuhkan skill, analisa, dan pengetahuan lo tentang sepak bola itu sendiri. Nah, sebenarnya game ini tuh hampir sama kayak game fantasi football pada umumnya ya. Cuman di sini ada yang ngebedain nih dari game ini. Salah satunya adalah di game ini ada berbagai kompetisi yang ada di dunia. Jadi di saat game fantasi footballnya cuma satu turnamen atau satu kompetisi, tapi di game MPL Fantasy ini tuh lo bakal nemuin berbagai kompetisi yang ada di dunia. Jadi nggak usah khawatir klub jagoan lo nggak ada di game MPL Fantasy ini gitu. Nah, tadi kompetisinya tuh ada banyak ya, mulai dari kompetisi Eropa, tadi ya Inggris, Spanyol, Jerman, Itali, bahkan kompetisi antar negara pun juga ada di game MPL Fantasy ini. Nah, yang ngebedain lagi adalah di game MPL Fantasy ini tuh hadiahnya bisa cepet banget kalian terima. Ketika pertandingan selesai aja tuh kalian bisa langsung terima hadiahnya. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama tuh satu musim atau satu turnamen selesai gitu. Nah, makanya nonton bola kalian tuh bakal lebih seru banget pokoknya kalau lo sambil main game MPL Fantasy ini. Pokoknya berasa kayak lo main bola beneran deh gitu. Dan hadiahnya di game MPL Fantasy itu namanya berlian kemenangan, yang nilai satu berlian kemenangannya tuh senilai Rp200. Dan bisa kalian tukarkan jadi saldo GoPay atau link aja. Nah, ini yang penting nih. Jadi hadiahnya itu nanti setelah kalian menang susun tim, hadiahnya bisa kalian tukarkan jadi saldo GoPay atau link aja langsung ketika pertandingan selesai gitu. Dan untuk hadiahnya, setiap pertandingan dan kontesnya itu beda-beda. Jadi tergantung nih kontes mana yang kalian pilih. Tapi gue saranin kalian tuh pilih kontes besar ya, Mega Big Trophy. Karena dengan kalian ikut kontes besar, hadiahnya yang kalian dapatkan juga besar juga. Nah, gue ambil contohnya kontes besar Mega Big Trophy minggu ini. Ada pertandingan itu antara Chelsea melawan Norwich di kompetisi Inggris. Jadi tuh hadiahnya ini puluhan ribu berlian kemenangan nih kalau kalian ikut kontes di pertandingan ini gitu. Nah, ngomongin soal kompetisi Inggris, gue mau ngasih info nih ke kalian kalau di game MPL Fantasy ini ada kontes spesial untuk semua pertandingan kompetisi Inggris 2021. Nah, jadi di kontes spesial ini tuh semua pertandingannya lengkap. Banyak kontes yang biaya masuknya gratis dan hadiahnya ini nih, puluhan ribu berlian kemenangan yang senilai jutaan rupiah kalau kalian jadikan saldo GoPay atau link aja gitu ya. Nah, makanya nonton bola kalian tuh lebih asik pokoknya kalau kalian sambil main game MPL Fantasy ini. Apalagi kalau kalian menang susun tim, tadi kalian bakal terima hadiahnya berupa brand kemenangan tadi ya, yang bisa kalian tuker jadi saldo GoPay atau link aja. Nah, pokoknya menarik banget lah game ini nih. Buat pecinta bola kayak kalian, wajib banget main game ini buat tunjukin nih seberapa dalam pengetahuan lo tentang sepak bola, dan kalian juga bisa adu strategi dengan teman kalian di game MPL Fantasy ini. Oke, tadi informasi gimana? Menarik banget ya dari teman gue nih yang sebelah gue juga, Reza. Oke, jadi buat kalian yang masih bingung, nanti linknya yang diperlukan kita taruh di bawah ya, seperti biasa, mengenai MPL Fantasi. Nanti kalian langsung klik aja link tersebut, terus langsung download dan tinggal install, gampang banget. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan mengenai tim kita dulu ya. Ini menjelang Ya game week bener di 9, game week 8 ya. game week Iya 8. benar. Oke. Nah, di sini langsung aja ya ke tim review yang kita punya kemarin. Siapa dulu nih enaknya nih? Lo dulu kali ya? Gue dulu aja kan yang paling cupu nih. Gue Hmm. kecewa banget juga sih sama poin tim gue di game week 8 kemarin ya. Karena Ya, cuman eh 47 poin tuh, karena ada yang banyak yang nggak main sih pemain gue tuh kayak Rapina, terus Walker hmm. sama Jimenez kan cuman main berapa menit doang gitu. Berarti Penggantinya juga berapa? nggak menghasilkan. Ya cuma 47 poin, ketolong kapten salah doang nih gue. Oh iya, Selain itu nggak ada lagi udah. oh, salah gue. Seharusnya gini. Seharusnya ini. Oh, jadi lu cuma 47 poin ya. Padahal Iya sama bener.
Jadi ya udahlah, di nggak usah lama-lama lah review tim gue. Pokoknya 47 poin padahal gitu. average-nya Nggak ada yang clean sheet 49. juga lah. Iya di bawah iya bener, average nggak ada yang kan clean itu. sheet Lihat ya. aja cuman TAA. Iya cuman Arnold doang. Sisanya Oke. udah ketolong kapten. Makanya ini gue mau minus 4 atau 8 sih di game week nanti ini Buset. game week selanjutnya. Doyan. Nah sekarang Oke. review tim lo nih Dek. Tim lo kan lumayan oke nih. Ya tim gue oke, cuman wildcard, karena ya. kalau wildcard ya, jadi nggak perlu banyak omong juga sih nih. Sebenarnya gue nih tolong di back karena memang wildcard kali ini tuh gue ngincarnya di back ya, supaya back gue tuh jangan ada yang back mati. Dan semati-matinya Manquillo gue kira ya ya itu pointers atau bahkan nggak main gitu ya. Ternyata ini kemarin ngasis, gue rada ngiri juga, seharusnya dia masuk ngegatiin James gue justru yang seharusnya gue masukin Chilwell gitu kan, karena memang Chilwell sama Alonso ini kan kita tahu kan kayak susah banget gitu ya, seakan-akan tuh kayak 2 koin beda tuh setiap si Tuchel mau nurunin tuh kayak dia lempar koin dulu. Nah James seharusnya sih kedepannya masih aman, jadi gue harus pertahanin dia. Nah sisanya kedepannya gue juga, maksudnya di bagian depannya tuh mulai dari tengah itu juga nggak bagus-bagus banget ya, ketolong Salah doang dengan kapten 26 poin total. Dan sisanya gue agak bagus di Foden. Itu juga dia cuma assist ya. Nah udah, sisanya tuh Zong assist. semua. Wang Zong, Lukaku juga. Memang Lukaku lawannya rada susah juga sih, si Brentford yang lagi naik. Dan Mahrez yang pemain spekulatif gue yang yang kayaknya akan gue ganti nanti. Karena memang gue masukin ini cuman buat nambel si Rapinya yang kemarin absen kan daripada Mubazir. Kayaknya gue mau masukin Rapinya antara Son. Nah, Son ini kemarin kita ketipu ya sama berita. Nanti kita bahas itu di akhir ini segmen. Nah, jadi itu ya tim gua, rank lo turun col ya, 979 jelas. 995 warna merah. Kalau gua naik tipis sebenarnya ke 146 150. Niatnya mau ngejar lo padahal nih gua. Iya, Malah masih jauh lah. terpongkeng. Si jauh. Oke, sekarang kita lanjut ke ini ya, move on ke game week selanjutnya. ya. Yaitu game week 9 ya. Oke, di game week selanjutnya kita lihat dulu fixture-nya ya. Kira-kira dari fixture yang kita lingkarin ini atau bisa dibilang fixture atau target itu kalian punya berapa tim, punya beberapa pemain. Nah, gue sendiri sebenarnya bisa dibilang ini adalah fixture yang lumayan decent lah ya, karena di sini ada Chelsea melawan Norwich yang gue rasa sebagian besar yang punya Lukaku pasti bakal dikaptenin Lukaku. Kalian juga pembuktian dia nih, karena dia kan di beberapa game week sebelumnya tuh udah nggak pernah ngegolin lagi kan ya. Nah sekarang dia ketemu sama Norwich. Saatnya momentum nih. Momentum ya, Lukaku buat buktiin ketajaman dia nih, bukan cuman di awal doang. Benar. Dan juga kan lawannya Norwich nih yang di dasar klasemen. Tapi sebagai catatan, Norwich 2 pertandingan terakhir nih clean sheet nih semenjak dia mengganti skema dengan 5 back. Dan memang lawannya sih kemarin Burnley sama si siapa sih? Kemarin tuh Brighton ya. Ya, kedua tim yang memang rada kalau Burnley kan memang susah banget ngegolin, kalau Brighton tuh tim-tim yang kurang beruntung terus. Nah, tapi di sini kita lihat Lukaku dan Chelsea bermain di home, apakah dia bisa minimal ngasih gambling lah gitu ya, karena ini jadi penentuan juga sebelum orang lagi bimbang nih mau milih dia atau Vardy. Nah sisanya gue tertarik antara Crystal Palace sama Newcastle. Ini gue rasa pertandingan yang bakal jadi banyak gol ya menurut gue, karena kedua tim ini sebenarnya ofensif banget. Kita lihat Gallagher versus Alan Saint-Maximin, karena backnya mereka ini kayak kurang begitu bagus ya. Dan meskipun Newcastle sekarang kayaknya tadi gue baru baca berita kalau pelatihnya dipecat ya. Nggak tahu dipecat, nggak tahu ya. Kesepakatan dua belah pihak sih katanya. Iya. Iya, kesepakatan dua belah pihak dari Steve Bruce-nya. Benar. Ya, sama si siapa namanya itu? Owner barunya gitu kan, udah sampai sini aja. Nah, gue nggak tahu nanti pelatihnya siapa, mungkin masih ya mungkin masih yang asisten-asistennya dulu sementara. Jadi untuk transisi seakan-akan nanti kita melihat Newcastle masih yang kemarin gitu.
Jadi gue rasa yang punya aset ini bagus, ini fixture yang bagus. Dan Everton melawan Watford, yang mana Watford sekarang nih lagi jadi lumbung gol banget ya. Dan di sini banyak banget yang masukin Townsend. Nah nanti kita lihat perbandingan Townsend sama aset-aset lainnya. Nah sisanya Southampton, Burnley itu juga menurut gue kayaknya gue yang punya Adam Armstrong rada nyesek juga kemarin gue masukin wildcard ternyata gak main sama sekali. Memang ya padahal Adams kagak main, tapi mereka nurunin Armando Broja yang di international break itu sebenarnya bagus, dan bahkan di preseason pas di Chelsea pun juga bagus. Makanya gue rasa memang pas dipinjemin ke Southampton ini jadi pemain yang naik, tapi akhirnya baru dapat kesempatan kemarin. Jadi gue rasa meskipun lawan Burnley kayaknya ada Armstrong gak gue pasang di line up meskipun gue punya. Lalu Manchester City melawan Brighton ya, yang mana kedua tim ini dengan defense terkuat. Yang pertama kuat memang secara teknis, backnya itu terorganisir yang bagus, itu Brighton. Dan kedua City kuat memang karena state of play dia menyerang, jadi jarang terserang gitu. Jadi kedua defense ini antara perisai melawan tombak menurut gua. Jadi sebenarnya agak susah ditebak sih, apalagi line up City nanti. Cuman gue punya Foden, sepertinya gue akan terus pasang. Apalagi gue udah nggak punya Sanchez ya. Dan yang terakhir itu MU lawan Liverpool ya, mana ini big match ya, El Clasico-nya Liga Inggris. Bisa bilang dua tim terbesar di Inggris ya, gue akuin. Dan di sini momentum Salah yang lagi top form banget, yang kemarin baru saja lawan Watford ya, 1 gol 1 assist konsisten, dan juga kemarin di Champions League juga ngasilin returns gitu. Nah di sini Salah tuh terbukti kayak sebenarnya nggak tergantung fixture ya. Nah, gue lihat di sini back MU itu pertahanan MU itu rada propos ya, karena sedikit gue baca dari The Flankers ID itu dia adalah analis gitu tentang sepak bola. Salah satu yang buat defense MU itu propos itu adalah faktor Ronaldo itu jarang ngepress. Nah ada datanya juga Ronaldo itu data ngepressnya itu kayak hitungan striker pun jadi maksudnya yang paling dikit gitu loh. Jadi itu otomatis kalau misalkan pemain lagi build up serangan tuh Ronaldo tuh kayak bener-bener kagak gerak gitu loh. Jadi bener-bener ngasih ruang banget untuk pemain untuk build up serangan ke gawang dia. Jadi nanti kayak si Bruno lebih kocar kacir terus. Jadi kan otomatis nanti yang holding midfielder juga jadi melebar gitu kan. Nah, karena kan seharusnya di Inggris siapapun harus bisa bertahan minimal pressingnya itu. Jadi menurut gue selagi timnya dengan krisis kemarin lagi cedera ya, sebenarnya Maguire kemarin lagi cedera tapi pasang terus jadi ngaco begitu. Terus juga Varane masih cedera, jadi gue rasa ini dengan performa Liverpool kemarin kan nggak berarti di Old Trafford bahkan si Liverpool bisa menang ya. Apalagi Salahnya. Iya benar-benar. Oke, sekarang ke transfer plan kita ya. Transfer plan di bukan kita sih, jadi kita melihat tren dari masyarakat FPL di game week ini. Kita bisa lihat di situ siapa aja tuh. Oke, di sini yang tren yang paling banyak dijual ya. Di sini tentu ada Diogo Jota dan Ismail Yassar ya. Karena kita tahu sekarang Firmino ini udah fit. Kemarin juga terakhir hat-trick ya. Nah di sini sebenarnya bisa sih Jota sama Firmino main bareng, cuman ada gimana gitu kan, jadi Firmino kan jadinya lebih ke belakang ya kalau Jota main ya, kalau main bareng gitu. Ya. Nah, di sini makanya untuk Jota banyak yang jual ya karena para manajer ngelihat ya udah Firmino udah main kan. Ya udah keraguan dan sih. Jota juga nggak ngebuktiin apa-apa juga kan di game-game terakhir ini. Benar. Lebih dikhawatirkan gitu. Menit bermainnya nanti gitu. Kalau misalkan keduanya udah fit, itu pasti mereka kayak ganti-gantian, dan menurut gua banyak manajer yang konservatif gitu, rugi kalau misalkan menit bermainnya nggak full. Padahal sih menurut gua ya oke-oke aja gitu. Tapi kita lihat nanti ya formulasi dari Zikop kalau mereka udah ini. Sebenarnya ada Doucouré juga karena dia cedera ya. Cuma nanti ada newsnya. Terus untuk keep ini ada pemain yang sebenarnya Ben Rama juga masuk ke daftar jual banyak orangnya kalau gue perhatiin. Karena memang fixture-nya susah. Tapi kalau gue dapat data kemarin ya, di musim ini si Ben Rama udah 3 kali double digit ya. 3 kali double digit. Itu 2 diantaranya lawan MU sama Leicester.
Sedangkan yang pertama itu lawan Newcastle. Jadi bisa dibilang dua tim itu kan MU Leicester itu kan Big Six ya. Nah kan orang ngejual dia karena fixture dia agak susah. Jadi bukan berarti nih maksud gue Benrahma justru bisa holds ketika melawan tim besar gitu. Seharusnya yang bisa diperhatiin gitu. Cuman ya nggak apa-apa, gue juga jual dia dulu karena gue lebih pentingin pemain gue lebih balance gitu ya. Makanya di sini gue masukin si Rafinha. Memang gue udah punya dia barengan sih. Lalu ada Greenwood dan juga Saka. Saka ini mungkin karena cedera dan juga kemarin bermainnya nggak terlalu berisik lah untuk serangan Arsenal. Dan juga Greenwood di sini terlepas performanya bagus, tapi MU jadwalnya lu tuh padat dan susah-susah banget. Bukan hanya di Inggris, tapi juga menghitung jadwal Champions League juga. Nanti ketemu Atlanta, setelah itu nanti Liverpool, terus kalau nggak salah nanti Atlanta lagi. Terus belum nanti ada City, pokoknya padat dah dalam rentang waktu 2 minggu itu bisa ketemu jadwal berapa kali. Nah, pertama rawan rotasi, terus juga nanti mentalitas dan kebugaran si Greenwood gitu, mungkin yang bikin banyak dia dijual. Nah, nanti di sini ada pilihan pemain yang sekiranya kita perlu pertimbangan ya. Ada Rafinha, ada Gallagher, ada Mbeumo, Foden pemain gue, dan juga Andros Townsend. Nah, ya pemain gue tuh dari game 1. Iya, gue mau masukin dia rada gengsi makanya karena lo udah punya. Oke, sekarang ini adalah perbandingan statistik dari budget midfield ya. Budget midfield itu adalah pemain tengah yang di bawah 8 juta. Yang menurut gue ini menengah lah ya. Midfield menengah. Ya, terjangkau yang tapi terlalu mahal cuman oke, ya benar. Oke, statistik ini gue ambil dari 6 game week terakhir yang mana statistiknya per match ya, bukan per 90 atau bukan juga secara total. Nah, kita lihat dulu dari golnya. Di sini yang memimpin adalah Rafinha dan juga Andros Townsend ya dengan 0,50 goals per match sejak 6 game week terakhir. Kita tahu Townsend salah satu high scoring ya di midfield ya. Mengagetkan memang. Jadi dan sisanya jadi player ini juga player of the year. Of the month. Player of the year. Bukan apa namanya? Iya, belum top selesai player FPL sejauh ini. Ya. Oke, untuk assist di sini Gallagher yang bagus ya, karena memang Gallagher ini roles-nya sangat ditaruh, sangat FPL aset banget dari si siapa namanya? Crystal Palace. Dan sedangkan untuk Rafinha dan Mbeumo ini yang paling less untuk assist assist kemarin ya gitu. Memang dia roles-nya bukan sekarang udah sebagai target and passing sih, lebih pemain yang ngasih bola ke dia dan dia sebagai yang end product. Dan untuk attempt in the box atau shoot in the box, nah di sini yang paling tinggi adalah Greenwood. Nah, Greenwood ini memang bisa dibilang mirip sama kayak si Rafinha sama Mbeumo gitu ya. Meskipun winger, kadang dia out of position sebagai penyerang. Tapi semenjak adanya si Bang Dodo, orang kan meragukan gitu. Tapi ternyata 6 game terakhir dia masih bagus. Tapi gue sendiri kalau gue punya Greenwood gue masih tahan ya. Gue untung gak punya. Dan yang anehnya si Townsend ini yang paling kecil. Karena memang dia kan lebih winger sebenarnya. Beda sama si temannya itu si siapa? Gray. Ya. Gray itu cuma lumayan banyak ya, 1,33 lebih tinggi dari si Townsend. Sedangkan kalau untuk on targetnya Gray kalah dari Townsend. Yang mana Greenwood yang menguasai juga nih di sektor ini gitu dari kandidat yang kita masukkan. Kandidat tuh dia kayak ini aja ya, orang mau ngelamar. Terus untuk expected goal involvement, nah di sini justru Gallagher yang lebih tinggi dan yang paling kecilnya Greenwood. Kalau gue cek ketika gue masukin ini, memang Greenwood itu nggak ada XA-nya atau dikit banget. Emang kebanyakan di apa namanya? XAA, expected goals-nya. Kan ini kan expected goal involvement otomatis XG plus XA kan. Nah, si Gallagher lebih balance. Jadi dia bisa memiliki kemampuan untuk goals dan assist yang sama tingginya. Apalagi sekarang timnya lagi naik banget ya dengan adanya penyerang-penyerang yang fresh seperti Edward dan juga pemain mudanya yang udah mulai penyerang barunya tuh. Ya, pemain mudanya yang udah fit lagi, pemain barunya tuh si Michael Ollis itu juga oke ya. Nah, makanya di sini ini adalah statistik dari midfielder yang menurut kita ya bisa jadi target buy gitu ya. Dengan perbandingan Greenwood sebagai yang orang yang banyak mau
menjual dia? Oke, sekarang kita ke the rising forward ya. Jadi striker yang lagi on fire lah ibaratnya dia, karena di pertandingan terakhir mereka itu selalu masing-masing mencetak gol, bahkan Firmino hat-trick gitu ya. Tapi di sini yang jadi catatan adalah harganya nih ya. Harganya terbilang semi premium lah ya. Kecuali Ken itu udah termasuk premium Ken. Tapi ownership-nya di sini masih di bawah 10% nih. Bahkan Auba itu 2,5% ownership-nya. Iya. Cuman di next fixture-nya terbilang oke adalah Aubameyang deh ya. Arsenal lawannya itu Aston Villa, Leicester dan Watford. Sedangkan untuk Spurs itu lumayan susah, 3 merah FDR. Ya, terlepas dari FDR-nya dan merah atau susah gitu, maksudnya kan kalau striker seharusnya, apalagi kalau berlabel dari klub besar, ini nggak termasuk Arsenal ya, itu seharusnya udah nggak perlu mikirin lagi FDR ya. Cuman yang bisa dipastikan adalah itu pasti dari formnya gitu kan. Dia baru pertama kali lagi nyetak gol udah pecah telur. Nah, formnya apakah nanti akan terus seperti trennya di musim lalu, itu kan yang ditunggu orang-orang ya. Kalau misalkan kayak gitu, mereka bisa nih ngegeser Lukaku, si Ken. Nah, kalau untuk si Firmino ini lebih ke menit bermain dan juga state of play dia. Apakah dia seperti kemarin lebih ditargetkan sebagai end passing utama, maksudnya passing terakhir dari pemain Liverpool gitu kan. Karena kan sebelum-sebelumnya itu orang bilang kan dia defensive striker lah, atau cuman jatuhnya ke CAM gitu kan. Nah, kalau misalkan Firmino udah balik lagi sebagai target man dan juga goal getter utama si Liverpool, ini menurut gua harganya still deal banget sih, 8,8, apalagi 2,9% doang ownership-nya. Dan untuk Aubameyang ini terlepas dari timnya ya, konsistensi timnya, meskipun fixture-nya ini terbilang cukup mudah. Susahnya di Leicester, tapi kita tahu Leicester sulit banget clean sheet ya musim ini. Dan terakhir di game week setelah Leicester itu ketemu Watford yang makanan banget ya. Ini apalagi semenjak pelatih baru sepertinya belum banget kebentuk. Ya itu dari bagian pemain yang kita bisa dibilang watchlist, cuman agak mahal gitu ya. Tapi kayaknya gue belum mengambil salah satu dari antara mereka. Mengganti Antonio deh. Mengganti Antonio. Karena Antonio niatnya mau gue. Iya sih. Oke, sekarang lanjut ke FPL News ya. FPL News ini singkat aja. Ada berita kalau Doucouré ini cedera dan kemungkinan akan absen. Belum tahu berapa lama. Dan di sini tulis dia bahkan kemungkinan bisa sampai ke dia nggak sampai ke tahap operasi. Jadi menurut gua seharusnya nggak lama, tapi kemungkinan besar besok absen. Oke, yang berita terakhir ini ada sebenarnya klarifikasi ya. Kemarin kenapa kita bilang si Son itu COVID? Karena memang banyak banget sumber yang bilang dia COVID, bahkan termasuk Sky Sports. Dan juga media-media Indo juga yang nulis terang-terangan COVID si Son. Dan gue juga berkiblat dengan influencer luar ya, kayak FPL Map, FPL Andi Lestok FPL. Pokoknya banyak yang di Twitter bilang kalau Son itu bakal absen 2-3 game week karena COVID. Terus juga bahkan mereka kan juga banyak yang pakai wildcard terus dikeluarin. Masuk gue juga. Gue tadinya ada Son, gue ganti jadi Mahrez gitu kan. Ya ternyata dia malah main dan juga ya ketemu Newcastle ya pasti kayak udah makanan banget gitu kan. Dia 1 gol. Nah, jadi terus banyak banget tuh yang komen bilang info sesat lu Min. Terus pokoknya banyak yang kayak gitu-gitu lah semacam foto main gitu kan. Ketipu ya semuanya. Iya. Dan mungkin semua juga ada oknumnya, Dek. Ada oknumnya kali, Dek. Gitu. Kayak yang lagi viral nih, Dek. Apa? Satpam BCA? Bukan pokoknya Rahel V-nya. Yang influencer luar pun juga dapat macam message seperti itu gitu kan. Nah, mereka juga ya menurut mereka ini informasi bagus gitu. Cuman memang benar informasi COVID positif, tapi pas dites lagi false positif, yang mana ini adalah salah satu kejadian rare lah kalau kata si berbagai media itu. Positif tapi ternyata fake positif gitu kan, aneh gitu kan. Padahal sumbernya udah bagus gitu loh, dari Sky Sport, dari bukan kacang-kacang lah, memang dari Spurs, belum di official gitu kan. Nah, mereka sebagai influencer merasa kurang bagus kalau misalkan mereka nggak informasikan kalau mengenai Sony ini COVID.
ya udah ternyata main, ya udah anggap aja sial lah, mau kena tipu gitu kan. Dan gua cari cara untuk masukin dia lagi nih, susah nih karena Mahrez jual ke Son tuh kurang, sedangkan gua harus ngorbanin minus 4 ke back gue yang mahal. Mungkin gue gak rela ngeluarin Cancelo sih, tapi kayaknya juga gak bisa masukin Son juga game begini. Oke, jadi itu berita, dan berita tambahan sebenarnya dipecatnya Steve Bruce ya, karena baru banget, jadi sebenarnya nggak ada ngaruh enggaknya untuk next game week, karena dadakan banget, gak bisa langsung kayak berubah strategi gitu kan mereka kan. Pasti nanti ada penyesuaian dan bisa jadi si Newcastle ini makin jadi lumbung, gitu, nggak tahu. Oke, jadi pembahasannya sekarang itu aja ya. Iya benar. Udah kita tutup aja kali di video kali ini. Jadi nanti pokoknya jangan ada pendapat lain, kalian bisa taruh aja di Instagram atau di komen sini ya. Seperti biasa nanti kita akan bikin konten ini tiap minggunya. Jadi buat kalian yang langsung aja ya. Oke, itu aja dari gua. Ya, begini. Benar. Oke. Ntar kita update tim kita di Instagram ya. Ya udah. Kalau gitu kita tutup aja ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di next video.